Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 yang beranggotakan Andi Maulana, Elsa Sari, Faradiba, Fauzi Ihsan, saya sendiri Neng Rositawati, dan Reldi Eka Putra. Dipersilakan untuk mempresentasikan. Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Sebelum ke pengertian perilaku kelompok dalam organisasi, kita ketahui dulu pengertian dari perilaku kelompok dan organisasi. Nah, di sini ada perilaku menurut KBBI itu tanggapan atau reaksi individu atau seseorang terhadap lingkungannya. Sedangkan kata kelompok itu adalah dua orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah suatu wadah atau kerjasama antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Bisa dilihat dari slide yang pertama ini, kata perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dua atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mungkin saya sendiri yang akan memaparkan mengenai jenis-jenis kelompok sosial. Jenis-jenis kelompok sosial terbagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial teratur dan tidak teratur. Kelompok sosial teratur, yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer bisa mendapatkan informasi, inspirasi, dan desain di kelompok primer merupakan kelompok yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal dari dekat dan karena itu hubungannya lebih erat. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang merujuk pada sebuah kelompok formal, impersonal yang memiliki sedikit kedekatan sosial. Yang ketiga ada kelompok dalam atau in-group. Kelompok dalam merupakan bentuk kesadaran seseorang tentang identitas dirinya dalam suatu kelompok, misalnya keluargaku, negaraku, dan profesiku. Kataku dalam pernyataan tersebut menunjukkan seseorang merasa menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Nah, yang keempat ada kelompok luar atau outgroup. Dalam kelompok luar, seseorang dapat merasakan bahwa dirinya bukan bagian dari suatu kelompok outgroup dapat berubah in-group karena adanya kontak dan komunikasi yang memungkinkan. Yang kelima, ada kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya terkoordinasi melalui usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialisasi. Yang keenam, ada kelompok informal. Merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Yang ketujuh ada kelompok paguyuban. Merupakan bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin. Yang kedelapan ada patembayan. Yang kesembilan ada membership group, yang ke-10 ada reference group, yang ke-11 ada kelompok ekofasional, yang ke-12 ada kelompok volunteer. Nah, selain itu kan tadi ada kelompok sosial tidak teratur, yang dimana terdapat ada kerumunan sosial atau crowd, yang kedua ada public, yaitu kelompok yang bukan merupakan kesatuan. Interaksi berlangsung melalui alat-alat komunikasi dan tidak langsung. Yang ketiga ada massa, dan ciri massa yang menonjol adalah suatu kumpulan orang yang heterogen sehingga identitasnya sulit diketahui.
Mungkin dari saya hanya sekian. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dilanjut. Baik, mungkin akan dilanjut oleh saya sendiri tentang teori pembentukan kelompok. Yang pertama, teori kedekatan atau proximity. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Kedua, teori interaksi atau George Homans. Teorinya berdasarkan pada aktivitas-aktivitas interaksi dan sentimen atau perasaan atau emosi. Tiga, teori keseimbangan Theodor Neukom. Ketertarikan pada orang lain didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menangani suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Dan yang terakhir, teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja, teori kedekatan, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peranan di dalam teori ini. Mungkin cukup sekian, selanjutnya oleh moderator. Mungkin dilanjut oleh Reldi. Di skip dulu aja ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap pengembangan kelompok. Yang pertama ada pembentukan atau forming, yang kedua ada pancaroba atau keributan, yang ketiga penormaan atau norming, keempat pelaksanaan atau performing, dan lima adalah penundaan. Mungkin kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Elsa. Maaf ya Elsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan berkelompok. Sejumlah alasan mengapa orang mau bergabung dalam kelompok diantaranya yang pertama, rasa aman. Yang kedua, mungkin ada status harga diri. Seseorang bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan status atau harga dirinya. Yang ketiga, interaksi dan afiliasi. Seseorang bergabung dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar yaitu sosialisasi dan afiliasi. Yang keempat, kekuatan. Dengan bergabung dalam kelompok, maka seseorang akan merasa memiliki kekuatan untuk meraih impian. Yang kelima, pencapaian tujuan. Dengan bergabung dalam kelompok, tujuan akan lebih mudah dicapai dibanding bila sendirian. Yang terakhir, kekuasaan. Dengan bergabung dalam kelompok, maka seseorang berkesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Kelompok memberi kekuasaan tanpa wewenang formal dari organisasi. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau bertanya ke Realdi. Dipersilahkan. Boleh. Kan kelompok itu sangat berperan penting dalam sebuah organisasi. Nah, apa sih fungsi kelompok dalam sebuah organisasi tersebut? Terima kasih. Oke, jadi yang pertama fungsi kelompok itu adalah membantu kerja dalam kelompok agar bisa lebih baik dan bekerja sama. Yang kedua, bermusyawarah. Dan yang ketiga, membantu pekerjaan kelompok supaya lebih mudah Terima kasih. Baik, Saudara Fauzi, bisa dipahami jawabannya? Bisa, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Aku boleh? Boleh, silakan. Aku mau nanya ke Andi. Pertanyaannya, kan setiap kelompok itu dalam organisasi memiliki suatu tujuan yang dicapainya. Nah, kelompok itu kan pasti akan membuahkan prestasi. Faktor apa saja sih yang mereka lakukan untuk mendapatkan prestasi itu? Faktornya yaitu ada dua, faktor internal dan eksternal. Sudah? Yang eksternal apa? Yang internal apa? Faktor eksternal dibagi menjadi 7. 1. Strategi organisasi. 2. Struktur wewenang. 3. Peraturan. 4. Sumber-sumber organisasi. 5.
proses seleksi. 6. Penilaian prestasi dalam sistem imbalan. 7. Budaya organisasi. Aku mau izin bertanya ya ke Saudari Elsa. Apakah status dan harga diri seseorang bisa meningkatkan status kelompok itu juga atau tidak? Baik, di sini saya izin menjawab. Tentu mempengaruhi karena status dan harga diri seseorang bisa meningkatkan status kelompok itu juga. Karena individu dari kelompok itu juga akan membranding suatu kelompok itu juga. Jelas nggak? Terima kasih jawabannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.